Haleluya, shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa. Sebelum kita memulai ibadah online kita, mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang kami sembah, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan pada kami Tuhan. Meskipun kita tidak bisa berkumpul bersama-sama Tuhan, tapi kami ingin lebih tetap dan semangat untuk melayani Engkau Tuhan. Kami serahkan ibadah kami Tuhan, ibadah online kami Tuhan, di rumah kami masing-masing, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Segala perkara Allah yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Kami percaya Engkau Tuhan, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Amin. Ya pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara, inilah seruan kami Tuhan, tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Saudaraku, mari kita pujikan lagu ini sekali lagi. Penolong yang setia, yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan
Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Mari saudara, mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita bersatu hati untuk menyembah Tuhan kita. Kami bersyukur, Yesus, Engkau baik, Engkau teramat baik. Haleluya, haleluya. Oh Jesus, kami bersyukur Tuhan. Ini kami Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan. Kami bersatu hati Tuhan. Meskipun kami melakukan ibadah secara oleh Tuhan, kami ingin tetap semangat untuk memuji Engkau Tuhan. Kami ingin tetap semangat untuk menyembah Engkau Tuhan. Ini kami Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita pujikan sekali segala perkara. Segala perkara dapat ku tahu. Mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Haleluya Tuhan. Kami ingin lebih lagi Tuhan untuk memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, lebih semangat lagi untuk memuji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Dari hari ke hari besar cinta-Mu nyata. Dari generasi ke generasi Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Katakan Tuhan Yesus,
Saudara percaya bahwa Tuhan kita baik, yang percaya katakan amin. Haleluya. Bukti karyamu nyata. Dari apa saudara? Besar cintamu nyata. Dari generasi ke generasi, Kau angkat sakitku Tuhan. Amin. Kau angkat beban hidup kami Tuhan. Kau sungguh baik, sangat baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Kami percaya Tuhan, Kau dahsyat bagi hidup kami. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Masih semangat jemaat? Haleluya. Tak berkesudahan. Amin. Haleluya. Dari hari ke hari. Mana suaranya jemaat? Dari hari ke hari, tak pernah tertunda. Kemuliaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Hey, berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Ku. Hari ke hari, berkat-Mu turun atas hidupku. Ke hari, pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Hey! Kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang berkuasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Mana suaranya? Oh, 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 oh. Yuk semuanya cuma sudah kasih setia-Mu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan,
rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Haleluya, bergembala indah sebelah kita. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita jemaat. Mari kita pujikan Tuhan yang bersama kami. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, Kau besertaku. Sekalipun ku berjalan, sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, Kau besertaku. Sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tangan-Mu yang
pegang hidupku. Ku yakin kau bersama kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian kami ini Tuhan benar harum untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni setiap kesalahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan hamba-Mu Pendeta Dolfi Tumiwa Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu. Biarlah yang disampaikan menjadi rema dalam kehidupan lepas pribadi jemaat GBT Rakyat Kapas Baru Tuhan. Kami sambut firman-Mu yang akan disampaikan Gembala Sidang GBT Rakyat Kapas Baru hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore jemaat yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Kembali kita masuk di renungan firman Tuhan sore hari ini. Dan biarlah melalui firman Tuhan ini kita boleh lebih mengerti lagi apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Bikin hidup lebih hidup. Itu adalah tema kita kali ini. Bikin hidup lebih hidup. Jemaat yang dikasih Tuhan, Filipi 1 ayat yang ke-27 sampai yang ke-30. Itu firman Tuhan bunyinya seperti ini. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati, sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Itu adalah firman Tuhan kita sore hari ini yang diambil dari Filipi 1 ayat 27 sampai ayat yang ke-30. Dan judul firman Tuhan kali ini, bikin hidup lebih hidup. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, ada pepatah Jawa mengatakan seperti ini saudara. Urip iku mung mampir ngombe, atau hidup itu cuman mampir untuk minum. Ya, urip iku mung mampir ngombe. Nah, artinya begini saudara. Hidup itu akan sangat singkat. Karena hidup itu sangat singkat, kita harus mengisi hidup kita dengan sesuatu yang bermakna. Ya. Nah, sehingga kita bisa mengatakan bahwa bikin hidup lebih hidup. Ya, sesuai dengan tema kita. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, manusia itu hidup di dunia ini hanya satu kali saja. Ya, tidak ada manusia yang dapat menambahkan kehidupannya. Tidak juga manusia yang dapat mengulangi atau menyempurnakan kehidupannya yang sudah kita lalui. Jadi masa lalu tidak bisa diulang, saudara. Nah, pada masa sekarang ini dan masa yang akan datang. Ya, jadi kita itu dapat membuat hidup kita ini menjadi sempurna dan bermakna, ya, agar supaya apa yang kita lakukan ini itu bisa berguna, ya. Dan ketahuilah apa yang Anda kerjakan pada masa kini itu akan menentukan masa depan Anda juga. Ya, jadi apa yang kita lakukan sekarang ini menentukan masa depan kita. Ya, oleh karena itu kita sendiri yang harus membuat hidup kita ini menjadi bermakna, ya, positif,
melakukan kehidupan ini. Kita sendiri yang bikin hidup kita menjadi lebih hidup. Ya. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana membuat hidup menjadi lebih hidup. Ya. Yang pertama, kehidupan yang berpadanan dengan Injil Kristus. Ya. Itu kalau kita mau menjadikan hidup ini menjadi lebih hidup. Ya, yang pertama kehidupan yang berpadanan dengan Injil Kristus. Itu ayat yang ke-27 bagian A. Ya. Nah, kehidupan Kristen itu adalah kehidupan yang berpadanan dengan Injil Kristus. Nah, kata berpadanan itu dalam ayat ini dapat diartikan berkenan, ya, layak, ya, sebagaimana seharusnya, sesuai. Ya, itu artinya berpadanan. Jadi berkenan atau layak atau sebagaimana seharusnya atau sesuai. Nah, tentu saja Injil Kristus diberikan Allah untuk menjadi panduan atau pakemnya atau falsafah kehidupan yang harus kita lakukan. Bila tidak berpadanan, manusia itu akan mengalami kehidupan yang tragis dan menyedihkan. Jadi itu kita harus betul-betul memahaminya. Ya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap kebijakan atau keputusan yang kita ambil, ya, haruslah selaras dengan Injil Kristus. Ya, jadi apapun tindakan kita itu harus selaras dengan Injil Kristus. Dan Alkitab secara tegas memerintahkan kepada kita untuk menikah dengan pasangan hidup yang seiman. Nah, ya kan? Itu Alkitab mengatakan begitu. Sayangnya banyak orang mengartikan maknanya berbeda. Ya, padahal sudah jelas gelap dan terang dalam ayat ini mengkontraskan antara orang beriman kepada Yesus dengan orang yang tidak beriman kepada Yesus. Jadi pasti akan sangat berbeda, ya. Dan namun alangkah bijak bila kata seiman bukan semata dimaknai seagama, ya. Jadi tidak sekedar seagama, melainkan sebagai orang yang mengasihi Tuhan, ya. Sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Karena itu menikahlah dengan seorang yang mengasihi Tuhan, ya, bukan sekedar beragama Kristen. Jadi seagama pun juga tidak menentukan, tetapi yang dikehendaki adalah kalau kita mengasihi Tuhan, ya carilah orang yang juga mengasihi Tuhan, bukan sekedar beragama Kristen. Ya. Nah, banyak orang beragama Kristen, saudara, tetapi mereka tidak mengasihi Tuhan. Nah, itu perbedaannya. Karena itu kita harus selektif dalam memilih pasangan hidup. Ya, selektif. Begitu pula bila kita berbisnis atau melakukan kegiatan lainnya, haruslah selaras dengan Injil Kristus. Ya, usaha pekerjaan yang bertentangan dengan Injil Kristus adalah hal yang sia-sia. Tetapi usaha yang dilakukan selaras dengan Injil Kristus akan mendatangkan keberhasilan dan keberuntungan. Ya, jadi ada beberapa hal ya, saudara ya. Nah, kita juga harus menyediakan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan agar hidup kita selaras dengan Injil Kristus. Ya, penghayatan kita akan firman Tuhan sangat berpengaruh dalam dinamika pertumbuhan iman, ya, serta perbuatan kita sehari-hari. Jadi bagaimana kita menghayati firman itu akan mempengaruhi dinamika pertumbuhan kehidupan kita sehari-hari. Nah, jemaat mula-mula disukai oleh semua orang karena mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ya, kalau kita ingat jemaat mula-mula, ya toh. Nah, jemaat di Berea itu terbukti lebih baik hatinya daripada jemaat di Tesalonika. Ya, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Kalau kita baca kisahnya jemaat di Berea, ya, mereka itu menerima setiap firman dengan segala kerelaan hati.
Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian atau tidak. Jadi mereka mengkonfirmasi di Kisah 17 ayat yang ke-11. Ya. Jadi sesibuk apapun kita mengupayakan diri untuk menyediakan waktu untuk bersaat teduh, ya, dan merenungkan firman Tuhan, siang dan malam, itu firman Tuhan. Dan saya yakin dan percaya manakala kita melakukan itu semua, niscaya hidup kita akan menjadi lebih hidup. Ya, itu yang pertama, saudara. Nah, yang kedua, agar supaya hidup kita lebih hidup, itu kita harus menjalani kehidupan ini untuk memberitakan Injil. Jadi kehidupan yang kita jalani ini untuk memberitakan Injil. Itu ayat yang ke-27b sampai ke-28. Ya. Nah, Injil itu adalah kabar baik, ya, dan kebutuhan utama umat manusia. Ya. Oleh sebab itu kita wajib dan bertanggung jawab untuk memberitakannya. Ya, karena itu adalah kebutuhan utama manusia. Dan jangan beranggapan memberitakan Injil hanya bertanggung jawab atau itu adalah tanggung jawab penginjil atau pendeta atau para pelayan Tuhan semata. Ya, bukan, saudara. Tetapi kita setiap umat Kristen harus terlibat, ya, dalam kesatuan untuk memberitakan Injil. Ya, semua kita itu wajib untuk memberitakan Injil. Apapun profesi Anda, apapun latar belakang Anda, ya, itulah sesungguhnya inti dari amanat agung Tuhan. Ya, amanat agung itu di Matius 28 ayat 18 sampai 20. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, Injil itu harus diberitakan, ya. Kita harus memikirkan cara yang tepat, ya. Atau kalau saya boleh katakan cara yang tepat guna, ya, sehingga Injil itu dapat diterima oleh masyarakat sekitar kita. Ya, saya pernah melihat pengamen menyanyikan lagu-lagu rohani. Satu ketika saya pergi di Jakarta, saya makan di satu tempat, ya. Pada saat saya makan, pengamennya itu menyanyikan lagu-lagu rohani, saudara. Ya, terlepas apapun motivasinya, tapi saya mendengar luar biasa, ya kan. Nah, dan dia menyanyikan itu tanpa sungkan dan penuh penghayatan juga. Ia menyanyikan di hadapan kita semua, kami semua, ya. Nah, itulah salah satunya. Nah, ada banyak alasan menyebabkan umat-umat Kristiani tidak terlibat dalam pemberitaan Injil, ya. Dan alasan klasik yang sering kita dengar itu adalah perasaan takut, ya, takut, sungkan, tidak enak, ya, ya. Tetapi kita mau mulai belajar, saudara. Apapun yang menjadi medianya, kita harus mencoba, ya. Tuhan tidak mau kita diliputi rasa takut untuk memberitakan Injil, ya. Dan bukankah Dia berjanji akan menyertai kita, Matius 28 ayat 20. Ya, toh. Nah, Paulus memerintahkan agar kita dapat tidak digentarkan sedikit pun oleh lawan, ya. Bila ketakutan melanda, berdoalah kepada Tuhan sehingga kita diberi keberanian, ya. Untuk apa, saudara? Untuk memberitakan Injil, karena ini penting, saudara, ya kan? Itulah yang terjadi pada jemaat mula-mula, ya. Mereka luar biasa, saudara, ya. Ada ancaman dan ragam tekanan sehingga menimbulkan ketakutan, tetapi mereka terus berdoa kepada Tuhan dan Tuhan memberikan kepada mereka keberanian untuk memberitakan Injil. Kisah 4 ayat 29 sampai 31. Berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan memberi kita keberanian untuk kita mau memulai mengabarkan Injil. Nah, yang ketiga, saudara, ya, supaya hidup kita lebih hidup, apa yang harus kita lakukan? Atau bagaimana agar supaya itu boleh terjadi? Jadi
Yang ketiga itu kehidupan yang tabah menanggung penderitaan. Ya, agar supaya hidup kita lebih hidup, tabahlah menanggung penderitaan. Itu ayat 29 sampai 31. Ya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan pernah mencari penderitaan. Ya. Tetapi bersiap sedialah untuk menerimanya bila penderitaan itu datang menghampiri kita. Ya. Jangan pernah kita mencari penderitaan, tetapi kita harus siap sedia manakala penderitaan itu datang menghampiri kita. Ya, jadi beda ya saudara, kita tidak cari masalah, ya, tapi kita siap. Ya, nah, bila hidup kita dalam Kristus, ya, penderitaan sebenarnya bukan melawan kita, tetapi bekerja bagi kita untuk mendatangkan kebaikan. Jadi gini saudara, bila kita hidup dalam Kristus, penderitaan sebenarnya bukan melawan kita, tetapi bekerja bagi kita untuk mendatangkan kebaikan. Ya, nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kehidupan Tuhan Yesus itu semarak diwarnai dengan penderitaan, ya. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah lari dari penderitaan. Ya, ketaatan dan ketabahan Tuhan Yesus dalam menanggung penderitaan itu membuat Allah memuliakan namanya. Begitu pula dengan Rasul Paulus. Setelah tidak lagi hidup dalam hukum Taurat karena telah hidup dalam Kristus, Rasul Paulus kerap kali mengalami penderitaan. Ya. Ia sangat menyadari akan karunia bahwa kita ini dipanggil bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Filipi 1 ayat 29. Dan ketika penderitaan datang menerpa, Paulus senantiasa bersukacita di dalam Tuhan dan siap berperang terhadap penderitaan. Ya. Nah, dalam sejarah kekristenan, para pengikut Kristus tidak pernah terlepas dari penderitaan. Karena penderitaan dalam Kristus mendatangkan kemuliaan. Oleh sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan, penderitaan yang dialami bisa berbagai macam jenisnya. Tetapi prinsipnya adalah sama. Penderitaan sebagai konsekuensi dalam mengikut Kristus dan ujian yang akan membuat level iman kita mengalami peningkatan. Yakobus 1 ayat 2-4. Dan saat menderita, pandanglah senantiasa upah yang kelak akan diberikan oleh Tuhan. Ya, Matius 5 10-12 itu. Ya, saat menderita, pandanglah senantiasa upah yang kelak akan diberikan oleh Tuhan. Berdoalah agar diberi kekuatan dan bersabarlah menunggu waktu Tuhan dinyatakan. Sebab tidak untuk selama-lamanya saudara dibiarkannya orang benar itu goyah. Mazmur 55. Ya, ini luar biasa saudara. Tidak selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Dan bersukacitalah. Ya, Filipi 4 ayat 4-8. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ya, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ya, janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi, akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kudus, Engkau Allah
di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tanah suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau yang kami puja Tuhan. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Terima kasih Bapa di surga buat kesempatan yang luar biasa ini. Kami bersyukur, kami sungguh sangat senang sekali karena Tuhan baik, karena Tuhan selalu baik dalam hidup kami. Kami terus ingin merasakan kebaikan Tuhan. Kami ingin terus merasakan anugerah Tuhan yang luar biasa itu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami sudah selesai ibadah sore hari ini Tuhan. Tapi kami tetap yakin penyertaan Tuhan itu akan terus ada dalam kehidupan kami. Baik dalam pekerjaan kami, usaha kami, dalam keluarga kami, rumah tangga kami, studi anak-anak kami, semua aspek kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan akan terus menyertainya. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang saat ini terlibat dalam pelayanan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan pasti kembalikan berkat yang luar biasa atas setiap mereka. Teristimewa dalam pelayanan mereka. Biarlah hanya nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berdoa buat bangsa negara kami. Kami tetap yakin, kami tetap berharap Tuhan selalu ambil bagian untuk menolong kami semuanya, untuk memberikan hikmat yang lebih lagi buat pemimpin-pemimpin kami. Beri mereka kekuatan, kemampuan agar supaya mereka boleh melakukan tugas mereka dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, mereka mengikutinya di rumah mereka masing-masing. Kami yakin Tuhan memberkati mereka semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau sungguh sangat luar biasa. Kesempatan Tuhan selalu berikan kepada kami. Kesehatan Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasih Tuhan, marilah kita terima berkat-berkat yang luar biasa dahsyat itu. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang terus menyertai kita, memampukan kita untuk menjadi semua aktivitas kita dengan baik, dan terus percaya, tetap percaya bahwa Tuhan tetap memberkati kita apapun yang kita lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah terima berkat Tuhan dan kami sudah berdoa. Haleluya. Semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Semua karena kasih-Nya. Amin Tuhan. Semua karena setianya, semua untuk Kamu